Kabur. Begitulah kalau Enggak, masih ada. domba-domba tersesat yang Masih ada, Bang Luga. menolak Lek Luga sebagai nabi buat orang Kristen. Domba-domba tersesat yang Betul. menolak Lek Luga menjadi nabi untuk orang Kristen. Semuanya masuk neraka. Makanya emang iya. Emang iya. Daging ada sampai capek Emang mulutnya. iya. Berarti di Gerah mualah ikutnya sampai masuk neraka capek. jahanam. Memang iya kata si Luga. Berarti Erben masuk neraka Luga. Aduh. Luga. Enggak, maksudnya yang menolak dia sebagai nabi itu neraka. Erben berarti masuk Si neraka. The King Adas, bosnya si Erben ini ya, bisa dikatakan big bosnya si Erben, si The King Adas yang udah gelarnya doktor. Si Erben kan baru sarjana. Si The King Adas aja itu sampai ngemis loh orang-orang Surabaya ngundang dia. Sampai gua dimarah-marahin, tolong Bang Luga telepon dia. Gua udah bilang, lu kok ngemis banget sih ngundang dia? Iya, karena kan dia kan dokter. Ya udah, kalau ya sekarang kalau dokter dia nggak mau dia ketakutan berdebat, kenapa lo harus ngundang dia? Benar juga sih katanya. Makanya kalau mereka ini memang mentalnya mental penakut, mereka mainnya cuma di medsos. Udah. Kenapa mereka nggak berani tampil? Takut dibunuh. Mereka ini cuma takut mati doang. Apanya slogannya? Kami takut mati gitu. Mati aja lu sekalian. Betul itu. Bacot lu gak? Bacot. Mau ketemuan sama aku? Di luar Itu fakta bro. Lu tanya aja. Tanya. Dia alamat lu gua datangin lu. itu Sekarang fakta itu di luar karismatik itu masuk neraka. Iya, nyari alamat. Gua kemarin di Farik Naik lo nggak datang lo. Giliran gue lagi tidur nyari alamat. Kemarin gue kan datang di acara Farik Naik. Kenapa lo nggak datang? ya usah banyak gede omong. Bacot aja kau. Kira Nanti kan gue bikin kopdar di Jakarta, lo datang ya. Nanti gue bikin kopdar di Jakarta, lo datang. ya gua datang ya. Tungguin lu. Lu kabur aja bisanya kok. Datang, bagus. Harus datang, jangan gara-gara itu. Hah? Anjo lu bilang kabur bisanya. Saya kasih tahu ya. Itu acara kami apologet di Jakarta itu lu gak datang. Mau makan bareng, ngobrol Ini pucat bareng. dia. Lu mah kalian itu mah beraninya cuma ngancam-ngancam. Kami kagak ada ngancam. Lu gak datang kami sambut. Enggak, gua ajak ngopi nanti. Gua ajak ngopi. Coba ngomongnya gede enggak gitu. Betul-betul kami nih. Gak perlu kami katakan ajaran kasih, gak perlu. Tapi kami buktikan kami punya ajaran kasih. Tanya tuh lu gak, Betul. ada nggak dia dicubit? Setuju. Tanya tuh lu gak, ada nggak dia dicubit? Makanya gini loh ya, bukannya gua ngebelain Islam. Orang Islam itu walaupun bagi saya mereka tidak mengenal Tuhan, tapi kasih mereka lebih besar daripada lu. Kasih mereka lebih besar daripada Erben dan kawan-kawan. Mereka itu ngajak gua makan itu kasih. Tapi kalau lu cuma bisanya ngancam, giliran nanti dikejar nangis. Ya, abang gua kajatin loh. Ntar gua telepon abang gua, ditangkap beneran loh. Gua tinggal telepon doang, dikejar loh, benar. Ya, makanya lu jangan aneh-aneh sama gua. Ngomong sekarang lu. Lebih baik karena bagaimanapun ayatnya ada mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Orang muslim ini akan mencabut mahkota lu. Kalau lo mau udah tinggal jadi sampah doang. Berani kalau datang besok. Kayak gini bang, waktu itu ya Zakir naik, waktu Zakir naik datang, Bang Luga datang. Ada nggak umat muslim satu orang mencubit Bang Luga? Ada nggak? Mencubit aja? Ada nggak? Nggak ada, semua baik-baik aja. Kami umat muslim tidak ada kami mengancam, dan kami umat muslim siapapun kalian, apapun agama kalian kami rangkul, bahkan kami kasih tahu kalian baik-baik bahwa yang kalian sembah adalah manusia bukan Tuhan. Itu kami, mana ada kami mau mengancam-ngancam, nggak ada, dicubit pun nggak tuh Luga ya. Luga udah merasakannya bagaimana dia dirangkul sama orang muslim, berpelukan sama si Kores, berpelukan sama Ustaz Unggul dan yang lainnya. Nah, bagaimana? Jadi kami nggak perlu mengatakan kami ajaran kasih, nggak perlu. Kami buktikan. Luga kan memang terkenal bunglon dia ya. Siapa yang nggak tahu dia? Badut dia tuh. Bunglon. Teman-teman, boleh ngomong nggak ya? Silakan. Jadi saya setuju dengan yang dibilang host tadi ya.
Memang secara khusus untuk orang seperti Bro Luga ini, Muslim harus baik-baik loh. Bentar, saya Karena- izin dulu. Saya izin. Saya Ya. ya. Boleh Saya nggak saya ngomong. saya Saya lanjut dulu loh. Bentar dulu Bang Boleh nggak Rito saya kan baru lanjut naik. Bentar ngomong? dulu. Bang Bastian agama apa? Kristen. Saya Kristen. Oke lanjut. Saya Kristen loh, iya loh. Jadi maksud saya apa namanya? Saya dukung loh teman-teman Muslim mendukung apa namanya? Harus menunjukkan kasih sama orang seperti Bro Luga ini. Iya loh, Bro Luga itu kan bagi teman-teman secara umum kan dia nabi kata dia. Dan saya lihat teman-teman Muslim juga mengakui bahwa Bro Luga itu sepertinya ya saya maaf. Iya, nabinya mendukung Kristen, Bang. Luga itu menjadi nabi. Nabi Loh iya Kristen. sebentar dulu, boleh dong saya ngomong dulu. Jadi memang teman-teman harus dukung loh kayak Luga ini. Luga ini kan memang nabi, cuma di Kristen dia namanya nabi palsu. Waduh. Iya, nabi palsu loh dia. Jadi itu teman-teman Muslim saya dukung loh. Mudah-mudahan Luga semakin kental kenabiannya karena begitu dekat dengan teman-teman Muslim. Bagus Bro Luga, lanjutkan kenabianmu. Iya, aku dukung 100%. Lo masuk neraka juga lo bilang Nabi. gue nabi palsu lo Nabi entar palsu. digenjot si Beelzebub Loh. lo nangis. Dari mana kau tahu saya naik apa? Saya masuk neraka. Berarti kau Tuhan Yesus kau. Ada ayat. Kami udah sering bawa ke neraka. Enggak, sebentar dulu. Orang yang menolak itu masuk neraka. Luga, teruskanlah caramu itu ya supaya benar-benar kau jadi nabi. Nabi palsu. Iya, nggak apa-apa. Dan sudah dicap itu. Memang di Alkitab sudah dikatakan Ya udahlah. padanya akan datang Kalau lu nggak pengajar-pengajar percaya sesat juga dan nggak ada nabi-nabi palsu. paksaan kok. Dari mana? Entar dulu, Lu Mas Luga. tidak percaya. Nanti Kan gua nanti udah kau ada bilang. waktunya ngomong. Itu Saya lagu sedang nanya mendukung neraka dirimu. ada bro. Kalau nanti Saya sedang nggak ada Luga. orang kayak lu. Luga, Sebentar, Saya sedang kalau mendukung. nggak ada Dengar orang dulu. kayak lu, Bro siapa Luga, nanti saya selesaikan dulu saya ngomong. Bro Luga, saya sedang mendukung dirimu loh. Kok kamu jadi keberatan saya dukung kau jadi nabi? Karena saya bilang saya dukung dirimu jadi nabi. Kok jadi kau keberatan? Kau didukung salah, nggak didukung salah. Kau dukung kau 100% jadi nabi. Jadilah Nabi dirimu apa? nabi. Ya? Nabi Tuhan atau nabi palsu? Nabi Tuhanmu atau nabi yang palsu? menurut kau ya menabi Tuhanmu. Nabi Tuhanmu. Hanya kau yang tahu Oke, siapa Tuhanmu. bagus. Memang saya nabi Tuhan Ah, saya. betul. Jadi Iya, Nabi Tuhan Tuhan Yesus mendatangi saya. Dengar dulu. Saya selesaikan dulu. Udah kudukung dirimu. Kau nabi Tuhanmu yang hanya mengenal karunia nubuatan. Walaupun nubuatanmu saya juga ragu. Karunia apa? Berbahasa roh. Untung nggak Iya. bilang nabi palsu. Itulah Pak. Tuhanmu. Jadi carilah sebenarnya Tuhanmu Tuhan yang mana. Karunia roh itu, buah-buah roh itu adalah kasih, itu lemah lembut, panjang sabar, dan seterusnya. Itu karunia roh. Bukan sekedar berbahasa roh. Kalau Buah berbahasa roh roh itu. di kampung Bodoh kali kau. Itu buah roh. dengan karunia roh. Kenapa jadi blow on Itu dua kau? hal Itu yang buah roh berdekatan. namanya. Gak usah. Oh teruskan Le. Coba kau dulu yang ngomong. Silakan. Kau udah dibaptis Islam belum? Kau udah dibaptis Islam belum? Kau udah dibaptis Islam ngomong belum? terus. Enggak, jangan tanya saya. Kau ngomong sekarang. Kau dulu ngomong sekarang. Ngomong lah. Tanya sama. Tanya sama Jangan kau kau. tanya Kau dulu. sudah dibaptis Islam belum? Tadi, kan ketika saya ngomong tadi kau kan potong-potong tuh. Silakan kau ngomong dulu. Silakan. Ya, kan Silakan saya juga. bilang, kenapa si Erben ini tidak masuk surga? Pertama, bukan karena dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menyangkal Roh Kudus. Ya, Erben ini dan pasukannya itu selalu menghina-hina bahasa roh. Lihat si Rudi Yohanes, lihat Deki Ngadas. Itu Deki Ngadas itu bosnya si Erben. Ya, Deki Ngadas itu iri dia terhadap pendeta Philip Mantopa. Karena pendeta Philip Mantopa udah kaya raya, punya kuasa, punya mujizat. Sementara Deki Ngadas udah miskin, gembel, punya murid-murid lebih gembel lagi. Makanya karena mereka ini miskin dan gembel, mereka iri. Mereka melawan nabi-nabi Tuhan. Philip Mantopa aja ngakuin saya nabi gitu. Philip Mantopa yang duitnya triliun. Nah sementara gembel-gembel ini Luka. menolak saya Kamu nabi. sebentar Dia Bang, nggak sebentar ngefek biarkan orang dulu Bang. miskin kok. Biarkan dulu Bang.
Teruskan lu gak? Iya kan, jadi sedekina ini kan pendeta miskin. Nah, pendeta-pendeta miskin ini selalu menolak Nabi. Itulah yang membuat mereka miskin. Tapi coba pendeta-pendeta yang menerima Nabi, pendeta Niko, pendeta Pariaji, Philip Mantopa, Daud Tony, mereka tidak menolak Nabi, pendeta Gilbert. Tapi kalau udah gembel, udah miskin, pasti aja mau berulah. Udah nggak bisa open camp, udah nggak bisa tampil di khalayak umum, ngotot ya, udah ngotot blow on lagi. Makanya gue kesel. Bentar lagi gue masuk neraka loh. Tunggu aja. Terus ya, terus masuk neraka. Ah, dari mana lah kau Iya. bisa mengukur orang? Nah, masuk di neraka? dalam gereja kami, Kalau kau dengar dulu. loh, kami kan sudah sering ke neraka. Kau udah panjang, Makanya kami tahu. kau udah panjang lebar. Sekarang akulah dulu, boleh dong. Jadi teman-teman sekali lagi, ini memang Luga ini adalah penikmat yang namanya hanya harta dunia. Karena ukuran yang dia buat hanya karena orangnya pendeta sana kaya, pendeta sini. Itulah ukuran yang kau bikin supaya Dia sesuatu itu kaya layak karena surga. mujizat. Jadi, Kau nggak ada jangan, mujizat tadi masalahnya. waktu kau Luga, Mujizat waktu kau gereja ngomong kau kan nggak kudiamkan. Ya udah. Jadi kelasmu Luga, kelasmu Ngomong nggak tahu. hanya kelas kedetuak. Waktu kau tadi ngomong kan aku diam. Sekarang aku Dia diam ngomong. pendetamu aku aja bilang. miskin kok Dari kan gede tua. Pendetamu aja betul embel. kau teung kau. Betul-betul kau lah teung. Udah aku bilang tadi waktu kau ngomong aku kan diam. Pendeta- Dengar dulu aku ngomong. Kelas Luar ya ajaran kelas- kasihnya. Iya. Hai, pasti tadi Terakhir dari saya. ajaran Roh Kudus Itu. luar dia. Hai, Itu, dengar dulu. Iya, inilah ajaran kasih. betul, Lanjut. betul. Itu. Iya, benar. Kasih itu dengar dulu. Jadi jangan diambil alih. Jangan diambil alih dulu itu. Saya mau ngomong sama Luga. Saya ngomong keras sama Luga karena dia adalah menurut saya sedang membuat ukuran yang tidak pas tentang apa itu yang namanya mengenal Yesus. Sekedar apa? Dia cerita tentang pendeta Niko, cerita tentang pendeta Dekinaga, Gembelan. cerita dengan ini. Gembel tidak gembel itu tidak ukuran menjadi dapat karunia, Bang Luga. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Kubandingkanlah, gini lah aku bilang sama kau. Kalau kau karunia, bandingkanlah dirimu, gak usah jauh-jauh. Oh tidak, Mungkin dengan itu tetangga. ukurannya bro. Itu ukurannya. Enggak lah. Hidupmu lah Nah, bikin sebentar, kalau itu kau sebentar, bikin. udah ya. Pandanglah Bentar, dirimu. gantian. Pandanglah dirimu. Gantian. Ya, pandanglah dirimu. Kalau kau Gantian. bikin ukuranmu seperti Kenapa pendeta Deki Niko, Ngades Philip menggembel? Mantopa. Diam dulu kau. Ya. Sebentar. Iya, silakan. Kenapa pendeta Deki Ngades dan pendeta Muri Wali menggembel? Karena mereka tidak ada Roh Kudus dan tidak ada mujizat. Ya. Ketika seseorang tidak memiliki Roh Kudus dan mujizat, maka pergembelan merajalela di dalam hidup mereka. Sama kayak si Erben ini, udah nggak terkenal, main TikTok kerjaannya tiap hari, ada kopdar dia pernah datang. Kenapa? Karena hidupnya itu seperti katak dalam tempurung, karena tidak ada kuasa, nggak ada mujizat. Kalau saya kan jelas ngusir setan bisa, ngebanting Beelzebul bisa, ngelontongin si Beelzebul bisa, berdoain orang sakit sembuh, mendoakan orang bisu berbicara, ada kuasa. Makanya saya diberkatin. Berkat itu nggak hanya duit kok, popularitas, terkenal di mana-mana saya. Ya, bisa saya bergabung dengan ulama-ulama. Kalau lo kan ngumpul aja di room kayak orang stres gitu loh. Sekali-sekali keluar supaya lo tahu dunia luar sana. Penginjilan itu dahsyat, nggak cuma lo ngomong-ngomong aja via telepon kayak orang stres gitu loh. Nah makanya gue bilang si Erben ini nggak boleh ngajarin gue. Sepak terjang gue itu jauh lebih daripada dia. Gue udah sebelum dia debat, gue udah debat terbuka di Malang Melintang, gue di dunia debat. Apalagi lu juga pasti masih menyembah arwah leluhur lo kan, penyembah berhala. Makanya ketika gue tegur dosa lo marah. Tuh lihat si Erben udah turun. Lu tuh penyembah berhala, udah nggak punya Roh Kudus, ke neraka lah lu. Diajarin lu jangan kepala batu. Kalau masih ada kesempatan lu bertobat. Dengerin nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Orang Islam aja nggak seneng sama lu kok.
Lu nginjilin muslim, nah Islamnya nggak seneng sama lu, malu banget lo. Kita itu harus menunjukkan kasih kita dari tindakan kita supaya orang pun menghargai kita. Lihat, ada nggak orang muslim yang benci sama gua? Karena gua menunjukkan kasih Tuhan. Kalau lo apa coba? Ngata-ngatain orang nabi palsu, lu muncung lu aja nggak ada mujizat kok. Lu bantah pakai mujizat, jangan bantah pakai muncung lu yang bau tai itu. Mulutmu jaga, mulutmu. Nabi palsu itu memang cocok. Kamu bernubuat, kamu bermujizat, nyala kamu, itulah kata Yesus. Jadi teman-teman muslim, kalau mau tahu contohnya ya Luga ini yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Nyala kau, itu. Sebentar. Nggak tahu, aku turun aja bang. Gak apa-apa. Ini guguk ini. Turun aja, turun aja. Apa biarin aja ya. Biar puas dia. Bajigur. Teruskan lu gak, teruskan. Mujizat nggak ada, ngomong mulu, lama-lama gue colok muncung lu nanti lah. Hidup Luga. Bikin mujizat. Iya. Mujizat yang bikin, jangan mulut lo becong-becong, nanti gua masukin sapu lo ke mulut lo. Lanjut. Terus tunjukkan mujizat itu, baru lo ngomong. Jangan mulut lo terus ngomong. Gua masukin nanti tong sampah ke mulut lo. Udah. Jaga. Udah juga. Terus. Ya udah, ngomong lo apa? Ngomong sekarang. Jadi memang kau cocok bergabung sama teman-teman yang memelihara dirimu, Bang. Udah cocok kau. Bantah dengan mujizat congor. Apa? Mujizat. Mujizat? Bukannya masalah cocok, adalah semua kita harus merangkul orang. Dari Kita mana? nggak punya mutu Dari di mana? dunia ini. Sebentar. Kalau lo kan memang bukan mutu, lo memang udah mau kenal. Bang Luga. Saya ngusir setan, mendoakan kita sembuh, mendoakan orang bisu sembuh. Jadi enggak. Mengusir setan. Oh, terus. Ya lo dateng. Jangan ngomong mana. Kalau gue pas lagi bikin acara pengusiran setan, lo dateng. Jangan cuma lo di kandang lo doang. Kan gue itu mau bikin kopdar di Jakarta, mau ada mujizat. Ya lo datang, silakan. Nanti gue pengen ngetes lo nanti sama si ini, sama si guru 9 Padepokan. Lo coba main berdua sama dia. Gue pengen lihat. Lo tunjukkan mujizat lo, jangan congor lo doang yang lo tunjukin. Nanti gue gue tampar lo mulut lo. Terus. Makanya lo bertobat. Mujizat nggak ada, congor lu kemana-mana. Terus. Tunjukkan mujizat lo. Yesus kan juga dulu kan bangkitin orang mati, ngusir setan, cekin mata orang buta. Contoh Yesusnya, jangan cuma lu ngomong terus. Susah banget lo diajarin lo, mujizat nggak ada, ngomong mulu, lama-lama lo gue tamparin mulut lo. Udah belum? Tunjukkan mujizat lo sekarang. Tunjukkan apa yang lo udah buat. Tahu yang tunjukkan mujizatmu apa? Tunjukkan mujizatmu dulu. Saya itu sering bikin adu mujizat. Ya, Aristo tuh saksinya tuh. Nah besok lu gua suruh bikin adu mujizat. Kalau dengar dulu, saya dulu ngomong ya. Kalau dengar dulu, kalau kau bilang kau tunjukkan mujizatmu, teman-teman Bang Rumi ini udah jadi pengikutmu harusnya ini. Kalau ada mujizatmu. Ini kau makan aja pun tadi. Apa nggak terhina kau kata-kata tadi? Apa makan Dia apa? datang, kita suguhi makanan, kita suguhin begini. Nggak terhina kau dengan itu. Makanan apa yang lu suguhin bajigur? Makanan apa? Kalau bahasa dengar itu dulu. Kau kan depan tadi ngomong. Itu ada ikatan kontrak. Dengarlah dulu juga. Kalau gua dengar dulu. Aku dulu yang ngomong. Dari tadi kau udah ngomong. Akulah dulu ngomong sekarang. Dengarlah dulu. Makanan apa yang gua pernah makan dari mulut? Dengar dulu. Tahu kau bahasa apa? Bahasa yang tadi yang dibilang sama dikasih kau makan, dikasih gini. Kalau bahasa Bataknya mangaleseng itu lah. Itu makanan kita itu bikin konten bajigur, kita tuh bikin konten itu bagi dua aslinya. Dilesengi kau. Jadi itu bukan lesengi namanya itu. Bajigur. Iya mengalesengi itu namanya. Jadi enggak sorry. Jadi kelasmu hanya gini. Kelasmu adalah supaya orang senang pada dirimu. Ya, itu aja. Jadi kemarin gua debat sama yang ada di sini sudah inilah saya kebetulan saya dalam perjalanan Bang Luga. Halo Bang Luga, karena nggak bisa sebenarnya saya ini seperti gua, lu menghina-hina dia. Orang betul. Aku memang nggak mampu. Betul. Dengar. Statement saya terakhir. Aku memang nggak mampu seperti kau Bang. Jujur, nggak akan mampu seperti kau.
Ya memang nggak mampu mengaku jadi lu, nabi. makanya lu mengejek Iya, mengaku orang. jadi nabi, Lu ngejek-ngejek membuat orang. mujizat tapi nggak jelas di mana mujizatnya. Terus, iya kan? Saya mendoakan kita dileseng-lesengi. sembuh. Nggak Saya siap mendoakan orang Nggak mau itu sembuh, ya. Saya Saya adalah mendoakan orang, orang itu sembuh. saya adalah orang Saya Kristen yang mengusir punya setan, orang yang kesurupan punya saya doain harga diri. sembuh. Iya. Harga diri betul. apa sih? Jadi saya, Eh, jadi betul buat- bang. oke, Itulah. dengerin ya. Makanya aku bilang. Sebentar Saya dulu ya. ngomong lah. Saya terakhir dari saya, Luga. Saya ngomong. Tadi kau kasih waktu untuk ngomong. Saya mau apa? Saya mau quit ini. Saya mau quit. Bang Luga, udah saya katakan, saya salut pada dirimu dengan segala keberadaanmu saat ini. Salut saya. Dalam tanda kutip. Semoga apa yang kau ajarkan, apa yang kau pertahankan, dan apa yang kau lakukan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ya, itu aja dari Makanya saya. Tuhan Yesus mendatangi saya. Mudah-mudahan. Sering dia mendatangi saya. Sebentar dulu. Saya Sering beri Tuhan Yesus statement dari mendatangi saya. Ya, jadi teman-teman Muslim, saya mohon maaf kalau agak mengganggu ketenangan room Anda. Terima kasih atas waktu diberikan saya berbicara. Semoga apa yang saya bicarakan ini tidak. Oke, saya tidak jawab akan dulu ya. menyakiti Saya teman-teman. bantah Terima dulu. kasih ya teman-teman. Saya bantah Selamat dulu sore omongannya semuanya. si Ustaz ini ya. Host, Saya tolong saya bantah dikeluarkan, dulu. saya sambil nyetir Ya. kebetulan. Tolong itu. Ya. Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Oke, saya makan misalnya saya datang ke acara bukber. Itu kan namanya acara bukber. Masa saya yang bayarin? Tentu mereka dong yang Keluarkan bayarin. saya. Tapi pertanyaannya, apakah Luga pernah, sebentar dulu. Lu tanya, apakah Luga pernah membayar orang muslim? Menem Ali pernah saya kasih 7 keluar juta. dulu ya. Ya, Tolong Edi Praetno saya mau pernah kasih parkir ini. 2,5 juta. Tolong. Tolong dikeluarkan. Kau diam dulu. Kalau kau parkir diam aja, jangan kau ganggu aku bicara. Kalau kita misalnya ada yang mentraktir, kita juga saling mentraktir, itu biasa. Ketika saya undang Moko Ginta, itu hasil penjual bestseller saya sama dia kok semuanya. DVD saya itu bestseller loh. Itu ratusan juta loh itu. Tapi apakah Moko Ginta saya tuntut? Enggak, biarin aja. Namanya kita ini nginjil ini nggak butuh apa ya, maksudnya nggak harus berbisnis. Wah lu harus bagi dua sama gua. Itu tanya tuh Aristo, DVD saya dengan Moko Ginta bestseller itu hampir 1 miliar lebih itu. Pernah nggak saya minta sama Moko Ginta? Enggak. Si Menem Ali saya undang, saya kasih 7 juta. Jadi Praetno 2,5 juta. Belum lagi hotelnya, belum lagi pesawatnya. Apakah itu saya tuntut? Enggak. Saya datang ke kalian cuma dikasih makan doang. Udah katanya saya ngemis minta makan. Jadi kalau mau hitung-hitungan, saya itu tidak pernah mau menghitung yang namanya pelayanan. Itu aja dulu waktu debat saya dengan Moko Ginta, itu bestseller loh. Satu DVD itu harganya 20.000. 20.000 kali 1 juta kopi berapa? Itu hampir 2,5 miliar. Ada nggak saya minta? Nggak ada. Udah biarin aja. Walaupun gue tetap juga biasa-biasa aja, masih ngontrak. Tapi gue percaya. Gitu loh. Apa yang namanya janji Tuhan sama Tuhan. Tuhan ngomong sama gue 5 kali, gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Ya gue percaya itu. Jadi jangan cuma gue baru makan di acara bukber, di makan sama si Andre. Iya kan namanya kan gue juga datang ke tempat lo kan sudah ngeluarin bensin, sudah ngeluarin ongkos, sudah ngabisin waktu gue. Gue kan kalau debat kadang-kadang 5 jam habis lo waktu gue. Yang tadinya gue harus nyari duit, gue korbanin. Yang ngupload siapa? Kan yang upload orang muslim juga. Yang dapat duit siapa? Yang dapat duit mereka. Ada nggak gue minta? Nggak ada. Cuma buat makan aja lo nggak bisa traktir gue. Nggak. Dan orang Islam juga gue yakin nggak seperti itu. Kan ini kan pandangannya orang Kristen aja. Kamu dikasih makan sama orang Islam, makan apa sih? Itu setuju. Iya. Oh, Munir, boleh kita mulai syahadatnya si Luga ini? Tanya dulu dia. Kalau udah Gimana? Nabi Bertobat juga lo kepala batu lo. Udah dikasih tahu. Bajigur. Nabi Bajigur. Nggak ada lo bertobat. Gini, kami ikhlas kok, Luga. Kami ikhlaskanlah kau. Tapi pendirianmu tetaplah. Ayo ikutin saya. Asyhadu. Para petinggi lo aja nggak berani ngomong sama gua yang udah jelas. Enggak, tadi hormatin gua. Kenapa lo yang jadi babu?
Enggak, tadi kau senggol saya ini, saya dengar oh itu Bapak Gembala saya Pak Niko, kenapa dengan dia emang? Pak nih, Bapak gembala saya, orang gila. Emang kau apa bro di Gembala? Emang kamu Iya, iya kan kau bilang tadi Pak Niko kayak Pak Niko, Pak Dirbet gitu-gitu. Saya kan GBI, Pak GBI-nya Pak Pendeta Niko. Niko, Ada masalah Pendeta apa, bro? Niko itu mengajar sebentar. Pendeta Niko itu kan mengajarkan Nabi masih ada di Kom 100 dan Kom 400. Kau ikutin nggak? Aku Kan ikutin, kau nggak ngikutin kan? ngikutin. Kau cuma Jangan. Saya ada datanya kok, ke saya Kom. Nah, sekarang kau percaya nggak kalau Nabi masih ada? Kamu percaya nggak kalau Nabi masih ada? Percaya nggak? Bro, bentar lanjut deh, ada kerjaan bentar. Pendeta Lu ada kerjaan. Kalau udah nggak bisa jawab ada kerjaan. Iya. Kalau udah nggak bisa jawab ada kerjaan. Lanjut dulu. Selamat sore. Diajarin lo. Aku sapa dulu. Makanya lo nggak bisa. Jalan kebenaran, selamat sore. Ngegendong. Selamat sore. Agama apa? Boleh saya mengajukan pertanyaan? Iya, agama Saya apa? Kristen. Oke, Yosafat Pasar Ribu, selamat sore. Yosafat Pasko, Ya, selamat selamat sore. sore. Agama apa? Selamat sore. Kristen. Oke, lanjut. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Silakan. Dalam Islam ada istilah untuk mengingat Allah. Bagaimana cara sebenar-benarnya untuk mengingat Allah? Apakah kita cuma tahu bahwa alif lam lam ha itu adalah nama, atau kita sudah sampai ke tahap pengenalan? Sebab orang yang sudah sampai kepada tahap pengenalan inilah yang bisa mengingat. Oke. Dari mana rumusnya begitu? Rumusnya, aku yang bertanya tadi siapa ya? Yang bertanya siapa itu? Itu bisa diterjemahkan begitu dari mana? Dari asumsi sendiri atau gimana? Enggak, saya mau bertanya ya kan, itu namanya Ariesto ya. Itu bukan bertanya. Kalau bertanya itu jawaban yang apa? Bertanya yang benar itu bertanya sesuatu yang dia belum tahu. Tapi kalau dia sudah tahu terus dia tanya, nah itu bukan bertanya. Iya, jadi supaya kita juga sama-sama tahu kan bagaimana cara mengingat Allah. Tadi Anda sudah tafsirkan sendiri. Coba dibenarin dulu pertanyaanmu biar kita jawab. Saya mau bertanya ya kepada Bang Ariesto ya. Bagaimana cara sebenar-benarnya mengingat Allah? Cara sebenar-benarnya mengingat Allah adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkannya. Sholat. Tidak boleh Oke, makan babi. sebentar Bang, sebentar ya. Allah itu ada, Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Sesuatu yang ada itu pasti bisa dikenal. Karena apa? Karena ada. Hanya sesuatu yang tidak adalah yang tidak bisa dikenal. Jadi contohnya, saya dan abang, sebelum kita pernah bertemu, kalau kita belum pernah bertemu, berarti abang cuma tahu bahwa nama saya Jalan Kebenaran, nama abang Abang Ariesto. Itu pahamnya di paham tahu. Kalau kita sudah bertemu, maka akan terjadi perkenalan. Setelah kita berkenal, maka abang akan bisa mengingat saya, dan saya bisa mengingat abang. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara sebenar-benarnya mengingat Allah? Itu pertanyaan receh itu. Kalau pertanyaan receh, silahkan dijawab, Bang. Ya, Allah saya itu mau wujud. jawab. Wujud itu artinya ada. Sesuatu yang ada itu pasti bisa dikenal. Kalau tidak ada, tidak akan bisa dikenal. Allah Tolong saya dijawab ya. dengan sebenar-benarnya. Ya, saya jawab sebenar-benarnya. Tadi saya sambil selesaikan makanan saya, makanya tidak begitu serius. Ya, saya paham narasi Anda itu mau kemana, dari mana, mau kemana, itu saya paham. Ya, jadi dengan narasi Anda seolah-olah yang wujud itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu wujud, nuzul menjadi manusia. Gitu ya. Nah, kalau Tuhan saya tidak wujud.
Tapi wujud adanya Tuhan saya itu dengan adanya seluruh ciptaannya. Oke Bang, saya bertanya kembali kepada Bang. Belum selesai. Kalau mau diskusi sama saya, selesaikan dulu saya bicara. Di dalam Islam itu juga diajarkan kita harus ramah-ramah ya, nggak boleh marah-marah ya. Oh, saya nggak marah, memang sudah begini suara saya. Anda kan Oke, silakan. Iya, silakan Bang, dilanjut. Saya nggak marah. Itu Nggak boleh marah-marah ya. Oh, saya nggak marah, memang sudah begini. Oh, kan? Sudah begini. Bangku, silakan dilanjut. Nggak ada yang marah-marah. Jadi adanya bukti Tuhan saya dengan adanya ciptaannya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa silih bergantinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, Oke jadi, Bang, sekarang kayak gini Bang, binatang di dalam Al-Quran ada surat Al-An'am, yang mana dalam arti surat Al-An'am itu adalah binatang ternak. Sudah pasti Al-Quran itu adalah, iya kan? Al-Quran itu adalah sesuatu yang boleh dibaca, kitab suci. Yang namanya kitab suci tidak mungkin isinya untuk melukai orang lain kan? Tidak mungkin untuk melukai orang lain. Terus? Jadi di situ ada surat Al-An'am yang artinya binatang ternak, iya kan? Binatang ternak. Jadi di situ kan kalau kita dapat memahami siapa sebenarnya binatang ternak yang dimaksud. Terus soalnya Bang, binatang itu kalau lagi makan dia tidak mengingat Allah. Tapi orang yang pahamnya telah sampai kepada Allah, dalam keadaan tidur, bangun, berdiri, dia tetap mengingat Allah. Ya, terus pertanyaannya siapa binatang yang dimaksud sebenarnya? Iya. Oke. Begini, kamu kalau mau menyerang Al-Quran sama saya kira kamu belum level saya. Itu ya. Karena kalau semakin kau serang Al-Quran, maka kau akan selalu terpeleset kubuat. Oke, ku jawab pertanyaanmu. Ya. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia yang berakal sehat. Yang berakal sehat. Jadi kalau kita debat dulu, saya masih bicara bagaimana Anda ini? Oke, silakan. Kalau mau diskusi sama saya, berikan waktu saya menjawab pertanyaan saudara, agar apa yang saudara tanyakan itu sampai kepada pemirsa yang mendengar. Kalau sudah saya sampaikan, silahkan. Al-Quran itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal sehat. Dan Al-Quran itu tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal sehat. Ya. Nah, di dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak beriman kepada segala apa yang ditulis oleh Al-Quran, mereka adalah kategori manusia yang tidak berakal. Ya, ini perspektif Al-Quran dan saya tidak mendiskreditkan agama manapun. Sekarang mari kita komparasikan. Kalau Anda bertanya, siapakah hewan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu? Nah, sementara orang yang bertanya tentang ayat itu, iya kan? Iya. Orang yang secara spesifikasi di dalam Al-Quran dikatakan manusia yang tidak berakal. Makanya kita melihat, mengapa kemudian kalian dipanggil dengan sebutan domba di dalam kitab suci kalian? Karena kalian itu oleh Yesus dianggap wujud manusia, tetapi kalian tidak berakal. Maka sehingga kemudian kalian disetarakan dengan hewan. Fakta. Jadi kalau Anda bertanya tentang ayat Al-Quran, siapakah hewan itu? Sekarang pertanyaan balik saya, siapa yang kemudian dipanggil dengan sebutan hewan yang wujud aslinya adalah manusia? Siapa? Siapa Bang? Umat Kristen. Kalau begitu kita belajar ya kan Bang. Setahu saya belajar ini yang perlu dikaji adalah diri kita sendiri. Sebab jika hati itu sudah berpenyakit, iya kan,
maka kita akan sulit melihat kebenaran pada orang lain. Jalan kebenaran Anda bertanya sudah dijawab. Sekarang Anda ditanya tolong dijawab. Ya. Jangan lari. Anda Iya, ditanya pertanyaan yang silakan mana? jawab. Silakan. Ya, Pertanyaan yang mana? Silakan. saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang oleh Yesus disebut domba? Domba itu adalah sebutan kepada sekumpulan hewan. Padahal mereka wujud manusia. Siapakah yang dipanggil domba? Ang ing eng. Siapa bang? Ditanya kok nanya balik siapa bang? Iya, kan abang itu bertanya, siapakah sebenarnya yang dipanggil domba? Berarti dia Iya makanya bertanya. kamu jawab siapa? Iya, saya tak Orang tahu. Kristen lah. Apakah dalam hal ini Kristen. kita harus selalu menjawab? Jadi aku bertanya balik. Orang ya, Kristen. siapa, Bang? Orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen. Orang Orang Kristen. Kan Orang kalian yang dibilang menuhankan- domba, domba orang yang tersesat, menuhankan- domba yang hilang, domba yang dikasihi. Kan kalian dibilang itu. Ayo. Oke, Ayo. Oke ya. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, Anda sebagai Islam, apakah Anda kenal dengan Tuhan Anda? Oke, saya jawab. Jangan hanya tahu namanya, Bang. Ariesto itu hanya nama, Ariesto. Ya, saya jawab. Saya bilang sama Anda tadi, tolong berikan atau hadapkan saya kepada orang-orang yang lebih hebat bertanya tentang Al-Quran. Orang Kristen itu selama ini yang saya temui tidak punya kemampuan menyerang Kristen. Terlalu mudah pertanyaan mereka untuk saya jawab. Ya, saya jawab. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu diprioritaskan kepada manusia yang berakal sehat. Ya, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka kategori orang yang tidak berakal. Ketika orang yang tidak berakal itu mempertanyakan Al-Quran, apakah kemudian pertanyaan dengan jawaban kita itu dapat mereka terima? Tentu tidak. Sekarang tugas Anda menjawab pertanyaan saya. Iya. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang mereka jadikan Tuhan, lalu Tuhan mereka memanggil mereka dengan sebutan domba, padahal domba itu sebutan untuk binatang atau sekumpulan hewan. Siapa? Kalau itu saya tidak mau tahu, Bang. Saya ini jarang baca kitab, jarang baca apa kan. Cuman apakah Abang kenal dengan Allah? Alif, lam, ha itu cuma nama. Nama itu asma, Bang. Jangan cuma menyembah asma. Jangan menyembah asma kita, Bang. Kamu kenal juga dengan Yesus apa enggak? Cara mengingat Yesus gimana coba? Ingat apanya kamu? Tunggu dulu, Bang. Satu-satu dulu yang ini, yang satu-satu, jangan mengkeroyokan. Enggak ada. Jangan semuanya bisa saya jawab. Sabar. Nanti mereka framing lagi di luar sana. Ini yang saya pertanyakan pertama kan. Alif, lam, ha itu nama, asma. Dalam arti asma, Ariesto itu juga Ya intinya sama Bang. Kalau kau ditanya juga, kalau ingat Yesus ingat apanya gitu loh. Yo coba. Mana? Ini mana? Sudah turun orangnya? Atau masih ada? Kemiut. Repot. Apakah titiknya juga teringat? Apa dalam ingatannya itu termasuk dengan titiknya itu diingat? Kalau Aduh, Kristen yang dalam keadaan apapun tidak pernah mengingat Allah. iya kalau ingat wajahnya wajah yang mana? Soalnya wajah Yesus banyak, ada yang hitam, ada yang putih. Di dalam tauhid itu ada tauhid ya, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al. Iya. Saya kasih kesempatan saya menjawab Anda semua. sampai di tauhid yang mana sekarang? Iya. Sampai semuanya orang Anda debat dengan cara berpikir Anda. Bagi kita suatu paham itu, Kau udah dibaptis belum? Nah, tuh. paham setiap Cocok. Kau udah dibaptis Islam belum? Semprot sama Nabi. paham setiap orang Kau udah Islam, dibaptis Islam belum? paham kita tidak bisa kita bawa kemanapun. Sebab kita tidak tahu akal dan pikiran manusia itu.
Akal dan pikiran manusia itu tidak sama. Contohnya seperti pohon tidak sama tinggi, seperti air tidak sama dalam, seperti tanah tidak sama datar. Begitulah Ya, akal kau udah dibaptis pemikiran belum? manusia Kamu itu. udah dibaptis belum? Yang mana sih yang ngomong? Yosafat, kau udah dibaptis belum? Sudah. Yosafat, kau udah dibaptis Islam belum? Oh ya Pak. Kalau kita sudah tahu semua afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, seharusnya kita diam karena ibadah tingkat tinggi itu adalah diam. Orang Ya, yang makanya diam itu kita- berarti tahu. Iya, saya jawab ya. Ya, saya jawab. Jadi gini, menurut pandangan saya, makanya dari awal argumenmu itu nggak akan bisa berkembang. Saya kunci, nggak bisa kemana-mana. Intinya bang, paham kita, jangan pernah kita bawa kepada orang bang, apalagi mendebat-debatkan orang. Ya makanya diam dulu, saya jawab. Mata bang, empat mata kita ya. Aristo, Bang, tuh nggak ada tanya dulu apa-apanya. Aristo. Dengan Dia cara udah dibaptis berdebat Islam untuk belum? kepala, jangan pakai buku. Tanya jangan dulu, pakai ntar gitar. capek lo berdebat. Tanya dulu sama dia udah dibaptis Islam belum? Belum, Belum. belum. Belum ya? Ke Sungai Leton, Bang. Kalau kau belum dibaptis Islam, kau nggak usah debat sama Islam deh, jangan. Kasihan kaunya nanti. Kalau kau belum dibaptis Islam, jangan. Tahu awal dakwah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu awal-awalnya itu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Agar mereka tahu Jalan siapa kebenaran yang mereka kamu sembah. kenapa lebih mengetahui Islam dibanding Bibel kamu sendiri? Tadi ditanya domba kamu nggak tahu, kamu bilang kamu Begini, tidak tahu Kakak. kitab. Kenapa Begini. kamu lebih tahu tentang Islam dibanding Bibel kamu sendiri? Kalian itu masih merasa orang yang berilmu, sedangkan ilmu hanya Kamu sifat. lebih tahu. Nah, kenapa kamu lebih tahu? Nah, ini yang ngomong Kalian filsafat ya. itu masih merasa berilmu. Ilmu hayat Iya, sifat. kami berilmu, kami tidak Itu masih menuhankan anak milik Allah. orang. Jalan kebenaran. Kami Kau udah berilmu, dibaptis Islam kami belum? tidak menuhankan anak orang. Lah kau di mana letak ilmu? Jalan ilmumu? kebenaran udah dibaptis Bibelmu Islam kau belum? nggak tahu, anak domba kau nggak tahu. Yang kau tahu Yesus Tuhanmu, ya kan? Sementara jelas Yesus yang kau anggap Tuhan lahir dari lubang najis. Udah, Yesusmu menetek. Itu Tuhan. Itu Makanya Tuhan. Kak perlu Itu belajar Tuhan, saya Kakak. tanya, itu kan Perlu Tuhan. belajar. Kalian Saya itu tanya, yang itu terlihat kan cuma Tuhan. bentuknya. Lahir dari lubang najis, Tuhan itu Tuhan. Ayo. Hah? Kalau hati itu Tuhan. sudah kotor Kak, kita sulit mengkoreksi diri Makanya kita sendiri. kita sulit. Introspeksi diri So, kita ngajari sendiri. kami tentang agama kami. Dalam Kita hati sulit, itu, kita dalam sulit. hati itu sudah Itu banyak aja lu banget gak paham. Dari benci, rakus, tamak, Itu aja lu iri. gak paham tuh. Nih ya, Makanya selagi kau jika menuhankan orang yang Bang, keluar dari lubang najis, yaitu semua apa otakmu sifat goblok milik ya. Allah. Selagi Jangan kau pernah merasa menuhankan, selagi kau menuhankan yang lahir dari lubang najis, udah. Nah, Dah, saya selesai. sarankan Dah, untuk yang selesai. saya sarankan untuk yang Kristen-Kristen, bawalah ilmu. Kasihan Kristen-Kristen yang lain. Nanti kalau tuh sesembahan kalian dihujat gantian, Makanya, kasihan Kristen. makanya Bang Musa, Tidak menghujat, saya gitu sarankan. loh. Bang Musa, saya sarankan begini loh ya. Kalau ada Kristen yang naik ke sini yang berdebat, tanya dulu kepada mereka, apakah mereka sudah dibaptis. Kalau mereka belum dibaptis Islam, nggak usah dinaikin, karena mereka harus mentaati dulu ajaran Yesus itu. Kalau belum dibaptis Islam, jangan dinaikin kayak si Erben, si Ucok tadi. Itu nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka sudah dibaptis Islam, sudah penuh Roh Kudus, baru naikkan. Ada perlawanan. Belum mentaati ajaran Tuhan Yesus, ngapain dinaikin? Jadi Iya, capek jadi- ngurusinnya, ngejawab. Jadi kasihan Jadi Leluga capek. yang tidak menghujat dari tadi sesembahannya dihujat. Beliau tuh tadi memotong tuh karena arahnya itu arahnya beliau sudah tahu akan kemana, sehingga Leluga itu memotong itu supaya sakitnya itu tidak terlalu dalam itu ya. Jadi untuk yang Kristen naik. Iya kan begini, ketika orang begini loh, tidak dibaptis Islam ya, gereja KBP Protestan Katolik ini berdebat, itu cuma akan menghujat Tuhan kami gitu loh, yang hanya untuk mempermalukan gitu loh. Nah makanya saran saya, setiap orang Kristen yang tidak mau dibaptis Islam jangan dinaikin.
Kami yang rugi. Kami sebagai orang Kristen rugi kalau mereka dinaikkan, karena mereka tidak kami anggap sebagai orang Kristen. Mereka adalah cuma pengerusuh, perusak ajaran Kristen. Makanya saya bilang orang yang tidak dibaptis Islam, tidak berbahasa roh, itu jangan dinaikkan lagi ke Komal. Nanti mungkin saya akan jatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mau saya pancung kepalanya. Iya, kasihan kan Lek Luga tadi tidak menghujat. Memang pendebat sejati itu hanya Lek Luga saja. Karena Lek Luga tidak pernah menghujat, tidak pernah menghina sesembahan, karena Lek Luga tahu kalau beliau ini menghina sesembahannya umat muslim, maka akan dibalas yang lebih menyakitkan lagi. Maka Kristen-Kristen yang tidak tahu apa-apa yang menyimak di bawah ini pun akan kecewa dan tersakiti juga gitu. Jadi untuk Kristen saya sarankan naiklah dengan ilmu, jangan naik dengan bacot, hanya menyakiti umat Iya, jadi Kristen capek lainnya. kita ngenarinya. Nanya nggak jelas. Jadi oten-oten. Tanya dulu kalian identitasnya dari mana, dari gereja mana. Kalau dari karismatik silakan maju. Tapi kalau dari HKBP, dari Katolik, itu jangan, itu ngerusak doang itu. Ya oten-oten, kalau kalian naik, kalau kalian nggak bisa bawa otak, setidaknya bawa malu. Nah, bener. Naik tahu kayak harusnya. orang stres. Kalau masalah gitu-gitu harusnya di luar masuk ya. Kalau kalian mau menghujat, harusnya lebih parah membalas hujatan. Kalau tadi itu Lek Luga tuh tahu arahnya kemana. Kalau mengingat Tuhan itu harus nampak, maka ketika dibalikkan Kristen itu mengingatnya apakah bagian sensitif Jesus itu pun harus diingat. Nah, kan menyakiti. Makanya Kristen itu kadang-kadang betul kata Lek Luga, kalau belum dibaptis teh celup itu memang masih bungul, bodoh, tabuk. Oke, lanjut. Bukannya saya tidak bisa berdebat, bukannya saya takut mendebat melawan Hesti. Kalian udah ngelihat kalau saya berdebatnya kayak gimana. Tetapi maksud saya ketika orang yang dinaikkan berdebat supaya Hesti juga nggak rugi waktu, nggak rugi tenaga, carilah yang berbobot, yang punya pengaruh. Kalau kalian mengalahkan dia, setidaknya ada pengaruhnya gitu loh. Nah kalau kalian mendebat kayak model-model kayak si Erben, kayak orang stres, itu apa untungnya buat kalian? Nggak dapat duit, nggak dapat nama, nggak dapat kemuliaan, ya kan? Nggak ada untungnya. Tapi kalau kalian melawat Gilbert Lumoindong, ngelawan Luga, ngelawan Niko, memang yang punya power, setidaknya ada perlawanan, ada tontonan yang menarik gitu loh. Ini yang dilawan orang-orang gembel, ngapain coba? Nabinya aja dilawan, terus kalian ngelawan, kalian yang jadinya rugi. Nabinya aja, gua yang nabinya mereka itu dilawan sama umat-umat durhaka ini. Apalagi kita ya kan? Ya kan, kalau itu kan sudah ada nubuatan, Lek Luga. Seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri. Nah, tapi itu tergenapi, Lek Luga, ya kan? Karena artinya, ya kan? Enggak kalian lawan pun mereka udah jadi sampah, enggak dilawan pun udah jadi sampah. Terus ngapain lagi disampahin? Iya kan? Tapi kalau gua melawan kalian, gua mewakili gereja karismatik, gereja terkaya di dunia. Ada perlawanan, ada untungnya. Makanya kan perdebatan saya dengan Farid naik kan hasilnya kan enak. Nggak ribut, nggak berantem, viewer naik, duit juga naik, sama-sama diberkatin, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau lo ngelawan si Erben dan pasukannya kayak begini-begini, apa coba untungnya? Yang ada sakit hati, rugi, udah nggak dapat duit, dia pun tambah gembel, ujung-ujungnya ke neraka. Jadi kita juga nyari lawan juga milih-milih. Makanya setiap kali aku naik, coba tanya, udah dibaptis belum? Kalau udah belum dibaptis, ngapain dibaptis aja nggak mau. Ada Yosafat ya di sini. Oke teman-teman ya, tolong kasih dulu si Luga 100 koin. Ya yang 1.200 orang yang kalian punya koin, Luga Tambunan kasih dulu dia 100 koin. Kasih dulu dia penghargaan. Sebagai nabi, kita hargai dia sebagai nabi orang Kristen. Yo kasih dia 100 koin aja. Kasih. 100 koin aja. Kalaupun lebih pun tak apa. Kalau lebih pun gak apa-apa, kalau lebih gak apa-apa. Ya Luga ini kasih dia.
Singa lah Nabi itu biasanya. Karena saya mengingat bahasanya saya pernah Islam itu kan diajarkan untuk mengingat jasa. Lek Luga pernah membela Islam itu di roomnya para penghujat Sofiatul itu ketika dikata sama Lek Luga itu, kalau kalian menghina-hina Tuhannya umat Islam, ya kalian jangan marah kalau kalian gantian dihina itu. Jadi beliau luar biasa. Artinya bukan saya membela Lek Luga ya, itu bukan, tapi kita tahu budi lah gitu. Oh ya Bang Luga gimana berarti Bang Luga, orang-orang Kristen? Iya, pada dasarnya kan Bang Luga itu begini loh Bang. Enggak, yang menolak kenabian Bang Luga itu berarti mereka tuh gimana Bang nasib? Memang Pertama begini ya. Dikasih tuh Begini. 500 koin sama Bunda Irbawati. Makasih Bunda, Masya Allah. Makasih, Tuhan berkati ya. Tuhannya, Terima kasih loh berkatnya, Tuhan berkat limpah. Jadi gini ya. Jadi begini loh Natalia. Kadang-kadang orang si Erben dan kawan-kawan ini kan memframing, oh semua orang Kristen menolak Luga sebagai nabi. Semua gimana? Kalau kita bikin prosentasi, gereja terbesar dan terkaya di dunia itu diduduki oleh gereja saya, yaitu gereja karismatik. Iya, Itu saya bergereja. Kalau saya gereja karismatik, gereja kaya. tidak ditolak sebagai nabi. Iya, itu nginden. Saya kemarin ke Nginden, apa saya dibilang nabi palsu? Saya justru disuruh main gitar. Bang Luga tolong lah Bang, ini nih. Artinya, saya itu tidak pernah ditolak di gereja saya. Tetapi gerejanya si Erben, seperti HKBP, GKI, Katolik, itu maaf ya, bukannya saya menghina, itu gereja orang miskin. Nah, miskin menghina saya dari gereja terkaya di dunia, apa efeknya coba? Tapi mereka suka memframing, oh seluruh orang Kristen udah menolak Luga sebagai nabi. Yang menolak kan cuma gereja lu tau nggak gereja lo yang Protestan itu? Cuma gereja lo yang menolak gua. Karena gua kan tiap hari kan bergereja. Gua juga khotbah di beberapa gereja. Gua disuruh kesaksian, gua disuruh khotbah juga. Nggak ada tuh. Saya ngaku nabi juga. Amin, haleluya. Begitu mereka. Jadi yang menolak nabi ini adalah cuma minoritas yang merasa mayoritas. Ini kan si Erben ini kan merasa mayoritas, padahal dia ini minoritas di kalangan Kristen. Ya, jadi dia ini nggak tahu diri. Cuma kami yang mayoritas, kami tuh nggak kejem sama orang tuh. Kami yang mayoritas di karismatik ya, di kalangan Kristen maksudku ya. Kalau secara agama kalian yang mayoritas, tapi kalau di kalangan Kristen mayoritas itu karismatik. Tapi karismatik itu kalau digituin nggak sakit hati. Gimana mau sakit hati? Ya karena kami ini udah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. 100 orang terkaya di dunia itu ada di gereja kami. Lek Luga. Saya mau tanya nih. Jadi Erben, Wak Labu, terus Deki Ngadas, Muriwali, ya pendeta Muriwali, terus pendeta Gilbert, Lumaindong, itu masuk surga atau masuk neraka? Enggak. Waktu pendeta Gilbert itu pergi ke surga ini ngintip. sama dengan Kalau Gilbert itu karismatik Bang. karismatik. Oh iya. Oh iya. Itu sama dengan saya. Makanya Gilbert itu tidak pernah bikin statement Luga nabi palsu, nggak pernah. Dia nggak pernah menyerang saya. Pendeta Niko, pendeta apa tuh? Ya. Kalian tanya deh sama si Natalia deh. Natalia kan bagaimanapun kan dia pernah jadi Kristen. Tentu dia tahu dong gereja karismatik AKBP yang mana, Protestan yang mana. Nah, makanya aku dengan omongan Erben dan kawan-kawan yang mengatakan semua orang Kristen menolak Luga sebagai nabi. Siapa yang nolak gua? Yang nolak gua itu cuma lu dan anak-anak buah lu gitu loh. Jadi kita ini kalau kita main TikTok masuk neraka ya? Iya, mereka bukan cuma masuk neraka, mereka itu digenjot. Sembari di neraka, sembari digenjot sama si Beljebul. Oh gitu ya. Ngeri berarti. Nah, ini sama nih. Nah kan ini datang ke si Ado. Si apa dia terbesar di Indonesia. Protestan. Nah, itu dulu Ucok. Dulu iya. Dulu HKBP terbesar, sekarang udah enggak. Udah kalah sama karismatik. Kobok-bok AKBP. Tuh kan marah dia kan?
Kau marah-marah. Emang benar HKBP itu kan. Kuliah dulu ilmumu di mana? Coba dulu. Apa kau bilang tentang kami? Protestan. Diam kau. Gerejamu itu tidak bisa bikin mukjizat, ya. Pendeta HKBP itu kemarin saya kan diborong-borong. Lalu Kau ngomong. diam dulu. Sini aja kau Diam dulu. ngomong. Ya diam. Sampai sini aja kau ngomongnya. Iya gantian ngomongnya. Secara terbuka kau ya ngomongnya. Hotang, diam dulu biar nabimu ini ngomong. Kau ini nyerocos aja, nabi mau ngomong. Lanjutkan ya. Hajar. Ya, jadi kemarin saya kan tinggal di Tanah Batak kemarin hampir 1 tahun. Lalu saya ngobrol lah dengan jemaat-jemaatnya. Dia bilang gini, bang, aku malas bang lihat pendetaku. Masa pendetaku mabok mulu tiap hari, katanya udah ngerokok, mabok lagi, udah gitu selingkuh lagi, berzina aja kerjanya pendetanya katanya. Nah gimana mau maju orang pendetanya berzina berselingkuh kok? Gara-gara satu kena semua Lagi. buat. Marisa, Kayak itu rokok. bapakmu rupanya ngajari kau. Banyak. Ada pendeta KBP itu berdukun pula. Kebetulan yang dukun ini paman saya kan. Datang pula pendeta ini Kau berdukun. secara media sosial kau jangan terlalu luas ngomong. Sekali lagi deh, secara terbuka kau ngomong. Udah. Kau Hajar aja Loga, karena memang suara kenabian itu memang Iya kan aku bilang mereka ini udah pasti ke neraka ini. Si Hotang ini sama pendetanya ini kedua-duanya ini digenjot sama si Belzebul di neraka. Iya. Digenjot dia ini. Masuk surga kau. Bapakmu, mamamu masuk surga. Iya kau nanti di neraka digenjot. Marga Batak yang kau kan, masih hidup kau na tua-tua mulai. Di mana kau dikubur? Balik lagi kau ke kampung. Kau itu kan tidak dibaptis Roh Kudus. Orang lahir. Kau itu kan tidak dibaptis Roh Kudus, makanya aku bilang lubang pantatnya kau lahir. Lai si Hotang, tenang kita dulu ya. Tenang dulu Lai. Tenangkan ya, dulu. Jadi kan aku bilang dulu Nabi yang satu ini. Ya. Tolong suruh diam dulu biar ku jelaskan. Jadi gini kan, saya punya abang itu. Kita dengarkan dulu dengarkan dulu. Ya. Saya punya abang saya diam dulu ya. Abang saya itu kan ketua pembangunan HKBP ya. Kebetulan abang saya itu jaksa bintang 1. Abangku bilang begini, saya heran ya ketika rapat panitia pembangunan, pendeta HKBP ini selalu iri sama gereja karismatik, selalu iri katanya. Jadi pendeta-pendeta karismatik ini bayangkan pendeta HKBP aja kerjanya berantem mulu. Coba lihat di YouTube itu, berantem aja kerjanya. Pendeta ini berantem, ada rebutan jemaat, ada ditutup gerejanya, berantem mulu kerjanya. Makanya nggak maju gereja mereka ini. Tentara ada. Kau bawa HKBP yang mana? HKBP itu masih mengizinkan penyembahan berhala. Binatang. HKBP mengizinkan penyembahan berhala dengan adat istiadat. Polisi. HKBP mengizinkan umatnya menyembah berhala. Dari AKBP. Otang kau ngomong AKBP. Otang kau ngomong agak sopani sikit, kau jangan bak binatang segala macam. Itu nabimu nih kurang ajar kau ya. Emang sama nabi kau dicampakkan neraka baru tahu kau. Jangan pakai nama-nama binatang. Hajar lu ga. Hajar lu ga bikin Kristen aja. Nggak tahu nih si manusia si bodat satu ini. Kau nanya nabi siapa? Nabi. Jadi ini. Kau ngomong. Iya, makanya kau ke neraka aja kau. Ke neraka kau. Ku campakkan nanti kau ke neraka. Berisik kali kau ku bilang. Jadi gereja mereka ini udah habis bang. Banyak pindah ke karismatik. Nah, gara-gara mau habis gerejanya, marah-marah lah mereka. Nah, kalau di karismatik kan diajarkan Nabi masih ada. Karena gereja mereka ini udah. Bilang mereka. Masa? Usahakan kau bida kau itu. Tenang dulu jemaat HKBP ini banyak berdukun, kerjanya berdukun semua jemaatnya. Bayangin 99% itu jemaatnya berdukun semua. Aku kan tinggal di Tanah Batak, aku kan tahu. Aku itu ngasih borong-borong.
Itu berdukun semua jemaatnya, kan orang gila namanya. Nah itu yang didukun, yang didukunkan apa itu Lek Luga? Umumnya apa itu? Keluhannya misalnya apa itu pada dukunnya itu? Minta jodoh, minta merogoh sukmo, supaya tertarik dengan lawan jenis. Ada yang mau poligami enggak? Memperbesarkan panjang alat kelamin. Jadi mereka ini 99% berdukun loh. Orang jemaatnya, orang aku tinggal di Tanah Batak kok jemaatnya semua bekerjanya berdukun aja semuanya. Makanya gereja mereka ini jadi gembel. Ada nggak yang mau berpoligami Bang Luga? Jebol itu Lek Luga kalau begitu Lek Luga. Makanya saya bilang itu dipakai bejebol itu. Kau ngomong kau. Iya. Dipakainya dari belakang pula itu Lek Luga katanya. Menurut makanya aku bilang kan mereka ini berdukun untuk apa? Untuk memperpanjang penis. Balik kau ngomong dari tadi. Bisa kau ngomong. Kau berdukun aja, kau bajigur. Dibantah aja, dibantah. Iya, ujung-ujungnya nanti kan berdukun. Minta penglaris, ya. Ada nggak yang berdukun nanti minta ini supaya janda-janda naksir. Orang stres. Ada nggak yang mau poligami Bang Luga? Kira-kira? Apa? Ada nggak yang mau poligami gitu berdukun? Nggak ada mungkin. Oh, kalau pendeta-pendetanya mereka ini bukan poligami, bini orang dihajar. Ngomong kau kan. Waduh, parah sekali. Iya. Iya, ngeri kali. Pendetanya gawat. Orang masih ngerokok, masih mabok, ujung-ujungnya kan bahkan dihajar juga. Berarti munafik lah mereka itu Luga. Makanya aku bilang mereka ini masuk neraka kok, orang gerejanya gereja nerakaku. Siapa kau lupa ngomong? Wah ngeri kali ya. 99% jemaat mereka ini kalau masalah hanya orang nomor datu itu kerjona. Saraginya kau di sekolah begu ini. Bener kah itu saya tahu? Berdukun aja kerjanya. Masa habis ke gereja berdukun? Udah siap kau ngomong. Habis ke gereja ke dukun. Nanya, udah siap kau ngomong. Udah cepetan. Ngomonglah kau. Cok. Udah. Tanggapi Bang, tanggas Bang. Kenapa kau bawa AKBP? Iya karena jemaatnya semua berdukun, pakai jakun pidong. Jemaatnya. Binatang. Iya jemaatnya itu berdukun semua, bajigur hampir 99. Kerjanya mardatu aja kerjanya. Kau tanya kasih Hestiana. Halo. Kau tanya kasih Hesti. Benar nggak Hesti? Zamannya dulu AKBP kerjanya berdukun. Adong dua tulang. Yang. Tanya aja sama dia. Benar nggak orang AKBP berdukun semua kerjanya? Hotang. Jangan saling menjatuhkan. Pak Luga kalau bisa dihargai. Bukan saling menjatuhkan, emang berdukun kok. Jangan seperti itulah kita kadang pakai jakun pidong. Luga. Ini namanya sudah makin apa? Pak Luga ini Pak Luga udah kelewatan. Ini suara kenabian. Nabi itu harus bukannya kelewatan. Ini bukan suara kenabian seperti ini. Iya. Bukan suara kenabian. Jadi saya ambil aja kesimpulan ini hampir sama. Saya sepakat seperti yang apa yang disampaikan Erben tadi itu. Ini sudah berlebihan. Udah tua pun menjauhkan rezeki kalian. Apalagi sulu ganjing ini. Bukan berlebihan, memang kerjanya itu berdukun. Jangan gitu sama Bang Luga. Jangan gitu. Udah lama aku main Orang Kristen itu jangan membangkang Bang Hotang. Kau boleh saja menolak kenabiannya, tapi jangan pula kau maki-maki dengan kalimat-kalimat yang tidak betul. Jangan membangkang. Kualat kamu itu berani-berani. Apa kualat? Binaan lawanku. Lek Luga, serahkan dia sama Pitbull Lek Luga biar dipakai dari belakang. Masa Katolik. Lanjut Bang Luga, suarakan kebenaran.
99% jemaat Katolik sama jemaat AKBP itu kerjanya berdukun semua kerjanya. Mama bayangin anak SD, anak SMP baru kelas 1 SMP udah ngumpulin duit buat berdukun karena kedukunan bayar. Oknum atau apa? Perkumpulan. Aduh, ini parah ini 9%, hampir 90%. Tenang. Hampir 90%. Kenapa gerejanya tidak melarangnya? Karena gerejanya juga punya kong kali kong Belzebul. Iya, kami kejar kau ya. Jangan balik kampung kau ya. Jangan balik kampung kau. Ini sudah pengancaman ini bisa dilaporkan ke sini Bang. Di kampung saya itu penguasanya tuh abang saya, Sekda Utara itu abang saya. Orang nomor 2-nya bupati. Itu abangku le, Indra si mare-mare itu abangku, suruh kau ditangkap beneran kau. Kau tinggal di mana kau? Nah lo, habis kau kan. Nah, gantian diancam kau kan. Ini yang mengancam Nabi. Big Boss-nya tuh abang saya. Kau tang. Anggota DPRD Tapanuli Utara kemarin itu kakak saya kemarin saya bilang, Kak jangan berdukun lagi. Iya aku nggak mau lagi berada di istiadat katanya. Itu kakak saya anggota DPRD. Terus mau ngapain lagi lo? Bos-bosnya penguasanya tuh keluarga saya di sana. Jangan macam-macam kau. Minta maaf dulu. Ini suara kenabian yang ditolak di azasnya sendiri ini. Makanya dia bertuah itu. Jangan macam-macam kau. Dicampakkan ke lautan api dan belerang baru tahu. Masukkan ke rumah aku. Asalkan minta maaf enggak. Minta maaf aja Bang Hotang. Enggak apa-apa. Minta maaf kau Nabi. Minta maaf kau Hotang. Mumpung ada Bang Luga itu Nabi, mending Bang si Hotang itu banyak belajar sama Bang Luga, dengerin nasihatnya Bang Luga itu nabinya orang Kristen tuh. Yang pulang kampung kau Luga ya. Yang pulang kampung kau ya. Iya. Bisa kali kau diajarin. Jangan. Susah kali kau diajari. Kau lagi kerjaan kau buat berdukun mau kurang ajar lah Luga. Masa iya Nabi mau diajari? Udah berapa kali aku kurang ajar ini. Bapak juga. Nggak bisa dia kurang ajar. Orang dia juga di kampung cuma tukang tambal ban kok. Di kampung itu. Jadi kalau tukang tambal ban kau bilang masukmu kayak mana? Di kampung katanya tukang tambal. Ya kau kan bukan masalah tukang tambal. Jadi kau jangan banyak berdukun. Jadi kalau kerja orang tukang tambal maumu kayak mana rupanya? Ada khususnya tadi. Makanya jangan kau songong. Nanti ku tangkap kau nangis kau mencerek. Tangkaplah. Suka aku jumpa sama kau. Baik cerita kau. Jangan kau berdukun terus Hotang bandel kau kalau kau pegang pula itu titiknya si Belzebul. Jangan kau pegang. Kaca kamu, kau ini orang suka kali kau menghina kepercayaan orang. Bang Hotang, Nabi itu memang bersikap keras itu perlu untuk orang-orang. Bukannya menghina, gereja tahu itu memfasilitasi persundalan. Nah loh, fasilitas persundalan jauh. Saya kan melarang perdukunan, sementara gerejanya dia itu memfasilitasi perdukunan. Kalau dalam bahasa ininya persundalan. Betul makanya jangan gerejamu berdukun hampir 90% gerejamu berdukun, makanya jadi miskin. Bang Hotang, kenapa menggembel? Sunat kau balik. Enggak, itu benar apa enggak? Tapi karena terus berdukun mulu tiap hari kerjanya. Itu tandanya Luga keimanan mereka belum sepenuhnya. Lah katanya Yesus itu apabila mana berdoa dengan namanya, maka ketika berdoa ya itu makanya saya bilang Bang, kalau gereja masih berdukun wajar jadi gembel. Kalau gereja saya aja merokok aja nggak bisa Bang, ngerokok aja kami dilarang.
Makanya itu Iya, mereka itulah yang membuat gereja mereka ini menggembel. Luga. Itulah gerejanya si itulah gerejanya si Justin. Ngomong dulu aku ya Luga anjing. Lek Luga. Kakak dulu kau. Jangan bilang itu aku. Ya. Kok membangkang sekali kamu Ini kan ada kan bahasa roh kan. Nah bahasa roh itu pernah di googling sama pendeta Muriwali, diterjemahkan lewat apa namanya Uti itu? Di googling itu apa namanya? Translate. Waktu ditranslate itu tidak ada artinya katanya itu Lek Luga bahasa roh itu. Luga, aku bilang sama kau ya Luga ya. Pasu-pasu itu besar. Tahu yang kau arti pasu-pasu? Iya, makanya saya bilang. Tahu kau arti pasu-pasu orang Batak? Iya, gereja kau berdukun terus. Marga itu gereja kau berdukun aja kerjanya. Tahu kau arti pasu-pasu Luga kan? Iya, tapi jangan kau minta pasu-pasu sama simbolis. Apalah pasu-pasu? Kau minta pasu-pasu sama arwah lagi. Apalah pasu-pasu? Jangan kau minta berkat sama arwah. Berkat. Penahan. Apalah? Minta berkat kau sama arwah. Orang Batak kau. Berdukun aja kerjaan kau. Apalah arti pasu-pasu? Masa udah ratusan tahun jadinya berdukun aja. Makanya orang Batak banyak gembel. Simpel pertanyaanku, apa pasu-pasu? Berkat. Berkat. Pandai kali kau berkat. Kau saya pun udah jelek kau, salah ngomong kau, berkat kau bilang lagi. Jadi jangan kau jelek-jelekkan kami orang bangsa orang Batak ya. Pasu-pasu ya. Jangan kau berhubungan langsung dengan Beelzebul. Kalau kau berdukun itu kamu namanya menduakan Tuhan Yesus. Kau menyembah Yesus tapi kau tidak menyembah Beelzebul. Berdukun aja kerjaan. Siapa berdukun? Siapa? Masa udah bergereja tapi masih kedukun aja. 90% orang Batak berdukun. 90%. Aku orang Batak, aku lebih tahu. 90% orang Batak itu berdukun. Iya, balik kau. Datanglah kau. Sembunyi. Balik kau. Balik kau ya. Ya. Kemarin aku setahun di Samosir. Kemarin aku setahun di Samosir. Kor-kor kau pakai mie. Kenapa nak manggil arwah gitu. Emang salahnya Luga di mana sih? Udah selesai. Oke, kita diskusi ya si Tohang, Bang Luga. Udah turunin aja si Hotang itu. Oke, siap si Hotang kita turunin. Karena memang dia ngomongnya dari tadi kasar kali ngomongnya. Oke. Kita kembali diskusi, ada Yosafat di sini ya. Jadi gini ya. Saya tambahin sedikit. Kenapa saya melarang orang-orang yang tidak dibaptis Islam itu berdebat dengan kalian? Karena begini, mereka itu berdebat dengan kalian itu bukan memakai kuasa roh kudus tapi kuasa dukun. Karena 90% orang Batak itu berdukun. Itu yang menjadi alasanku. Ya, sama kan, kesurupan arwah, kesurupan roh leluhur. Nah, orang-orang kayak gini kalau kalian lawan berdebat bukan menguntungkan kalian, yang ada ngerugiin, nggak ada manfaatnya. Makanya kalau ada orang-orang yang masih berdukun, jangan diajak berdebat. Mereka aja masih meminta kekuatan arwah-arwah nenek moyang, terus kalian kan nggak nyambung. Nah itu kenapa kalian banyak kecewa, ya kalian salah melawan orang berdebat. Lawannya pedukun-pedukun top, walaupun mereka labelnya Kristen tapi isinya Beelzebul. Itu yang makanya kularang mereka naik kalau nggak dibaptis Islam. Kalau masih anggotanya si Erben nggak usah suruh naik, karena mereka sendiri pun masih terlibat dengan setan. Masa orang terlibat dengan setan diajak berdebat? Itu dari saya ya. Kalau dari versi Muslim kan beda lagi, itu urusan kalian lah. Tapi kalau dari saya, orang yang tidak dibaptis Islam, orang yang masih terlibat dukun, jangan diajak berdebat. Suruh diamin aja, bila perlu diusir, dilempar pakai ember.
Iya kayak Gitu, tadi itu tuh. aja dari saya. Silakan lanjut. Ini ada si Kristen. Si Kristen ini katanya Bang Luga dia juga bola-balik ke surga neraka loh. Saya tidak pernah. Kan kamu pernah bilang kamu udah pernah ke surga ketemu Yesus. Iya, saya pernah ke surga. Ke surga. Apa tanggapan Bang Seperti Bang Muhammad Luga? Qasim. Dia pernah ke surga ketemu Yesus katanya. Juga sama. Kita dengan Muhammad Qasim sama. Aneh-aneh. Boleh dikasih tahu kesaksiannya sedikit? Boleh dikasih tahu kesaksiannya sedikit? Saya bukan kesaksiannya, tetapi saya bermimpi bahwa saya pernah mengalahkan dukun-dukun. Woi, hebat kali dia kalahkan dukun-dukun Bang Luga. Pernah saya ini dalam mimpi saya ada seorang Hebat. dukun, dia Kalau biasanya begini loh. Nah, orang-orang kayak gini yang perlu kalian ajak berdialog, ya. Orang-orang seperti Kristen inilah yang perlu kalian ajak berdialog. Jadi jangan orang-orang seperti si Hotang, si Erben, itu sampah gitu loh. Tapi kalau orang seperti Kristen ini, dia punya mimpi dan profetik. Nah, tapi memang saya belum mengenal dia sekali ya. Tapi setidaknya orang yang udah punya profetik, artinya punya mimpi, punya penglihatan, punya mujizat, itu wajib kalian lawan debat. Karena itu akan ada manfaatnya, ada pengaruhnya. Tapi kalau kalian lawan tukang sapu, tukang sayur, yang ada cuma ngabisin waktu, ngabisin koin, ngabisin internet, kita rugi, waktu habis. Yang ada kita cuma dapat sakit hati, itu loh. Silakan lanjut. Iya Bang, jadi mimpi saya pernah lawan ini dukun ini keluarga saya sendiri. Itu karena saya minta dia untuk bangun rumah saya, kerja rumah saya, pasang keramik. Tetapi di situ dia mengirim dalam malam harinya dia kirim itu si siluman babi. Dia kirim siluman babi itu menerkam paha saya. Nah di situ saya langsung mengangkat tangan saya bilang dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, dalam ketakutan saya mengangkat tangan kanan saya dan saya mengucapkan darah Yesus yang berkuasa. Tetapi di situ Allah, ya, yaitu yang Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan burung elang. Di situ saya lempar langsung ke babi itu dicakar burung elang itu sampai tali perutnya keluar. Mati dia itu babi itu. Kemudian babi yang tadi mati itu berubah lagi jadi raksasa, jadi manusia tapi raksasa. Dicakar sama burung elang itu ya? Dicakar sama burung elang? Iya, dicakar sama burung elang. Yang kedua, saya takut lagi ini raksasa semakin besar semakin mendekati saya. Wah, saya angkat tangan saya lagi, saya berdoa lagi. Darah Yesus yang berkuasa. Tiba-tiba ada sebuah palu besar di tangan saya lempar lagi ke raksasa itu. Kemudian palu itu mengetok kepala raksasa itu sampai minta ampun dia. Tiba-tiba dia minta ampun, wujudnya kembali ke keluarga saya itu. Belum ini keluarga saya. Mengapa dia menyerang saya dengan ilmu-ilmu dukun begitu? Nah di situ saya tahu bahwa kekuatan ada darah Yesus untuk melawan iblis gitu. Sedikit saya potong ya, kawan. Sedikit saya potong lah Luga sebentar. Atau jangan-jangan sebelum Anda mimpi, sebelum Anda tidur lalu bermimpi, mungkin Anda nonton film Captain America dulu mungkin, yang dia ada pakai martil palu besar, lalu dilemparkan ke raksasa, pesawat raksasa lalu hancur. Nah, jangan pula terbawa mimpi oleh karena terbawa hayalan ketika nonton. Bukan, saya tidak pernah nonton ini, saya pernah nonton tapi tidak terbawa mimpi. Tetapi yang kita tahu, babi itu berasal dari si iblis. Ya, babi itu berasal dari dukun-dukun. Hanya orang dukun-dukun yang memakai ilmu binatang-binatang untuk menyerang manusia. Tetapi kekuatan manusia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengucapkan nama Tuhan untuk mengalahkan itu si babi itu, si iblis itu. Maka kita harus tahu nama Tuhan kita yang bisa mengalahkan iblis-iblis itu. Itulah mimpi saya. Makanya saya dan Muhammad Qasim telah istirahat hadirnya Allah surga kita, yang akan menyatakan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Bukanlah syirik daripada mata-mata Anda, mata jahat, mata merah, ya. Itu peringatkan lagi untuk Indonesia, warga Indonesia lebih banyak titiknya. Ini lebih dahsyat daripada Luga nih nampaknya nih. Nah, silakan Bang Luga tanggapin. Nah, ini, jadi kan begini kan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini namanya profetik, gitu. Jadi kalian harus mengenalin orang seperti Kristen ini adalah
ini pasti saliran dengan saya. Aliran dengan saya itu pasti punya kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus, ya. Saya pun pernah ditiupkan nafasnya oleh Tuhan Yesus, lalu beruang besar itu saya kejar, saya pukulin hancur. Jadi secara alam roh kita sudah pasti menentang dukun-dukun adat istiadat Batak. Makanya saya bilang orang-orang Batak yang masih terikat dengan adat istiadat dan perdukunan, yang nggak usah debat sama Muslim, nggak ada gunanya. Itu harus punya power, harus punya mujizat, ya. Jadi supaya ada pengaruhnya. Kalau cuma kayak si Erben, jatuhnya mereka cuma cari koin buat kebutuhan hari-hari. Kalau saya ini udah ninggalin pekerjaan saya. Saya kalau tidak jadi penginjil, saya udah kaya raya mungkin sekarang. Saya ini pemain bass, pengusaha dan manusia top, tapi saya tinggalkan itu semuanya hanya demi jadi penginjil. Nah, ketika saya jadi itu memang sudah resiko karena saya akan fokus kepada Tuhan, gitu loh. Jadi makanya kalau kita berlawan debat dengan orang, cari yang punya kualitas. Jangan kayak si Hotang, kayak si Erben. Orang-orang seperti ini yang perlu kalian jawab, walaupun nanti akan terjadi perdebatan. Ya, orang seperti ini yang perlu dilawan. Tunjukkanlah mujizat kalian, ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya akan ajak Bang Kristen ini untuk kolaborasi untuk adu mujizat dengan Limbat atau dengan Ustadz atau dengan Kalimantan. Keren. Kami siap tempur untuk adu mujizat. Jadi untuk kawan begitu Kristen, ya. Begini Bang. Ya ini bahkan ini saran dari Lek Luga. Tunggu bro, sebentar bro, saya potong dulu. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan Kristen, kalau hendak berdebat dengan umat Muslim, wajib bermimpi dulu, baru berdebat. Kalau belum pernah mimpi, jangan pula coba-coba ikut berdebat. Oke, lanjut, silakan. Betul. Ya, begini Bang. Betul. Begini saya Karena kalau cuma ngomong doang, Bang, kalau dia cuma ngomong, ujung-ujungnya nanti dia berdukun. Kalau mimpi ini kan setidaknya kan ada keberanian dong. Berarti kan Abang Kristen ini walaupun dia bermimpi, ketika nanti diperhadapkan dengan dukun, pasti dia udah nggak takut dia. Karena dia udah dapat ini ajak dukun. Karena jujur aja ya, itu om saya itu dukun. Om saya itu dukun. Itu saya itu sering bisa 3 setan mencekek saya. Saya banting dalam nama Yesus langsung lari. Jadi kami santet menyetet itu kerjaan kami di tanah Batak itu kami udah injak-injak habis sampai rata sama tanah. Nah makanya ketika saya kemarin adu mujizat dengan di Surabaya itu si Hans itu undang guru dari 9 padepokan. Setelah saya menyanyi Setan King langsung prestasi ngaku dari keturunan Majapahit, umurnya udah 5.000 tahun. Nah ini saya bilang udah yang kayak gini suruh pulang aja, saya bilang. Saya banting dalam nama Yesus, udah jungkir balik langsung. Jadi kita buktikan kalau kuasa Yesus itu dahsyat. Kalau nggak percaya, udah undang lagi, kumpulin lagi 1.000 orang yang punya tenaga. Biar kami injak-injak, kami banting dalam nama Yesus. Kami siap kok, siap tempur. Iya betul Bang. Itu baru debat. Ini yang diajak tukang sayur lah. Iya. 2 minggu kemarin saya baru dapat penglihatan lagi. Itu dikasih tunjuk wajah Yesus dan ada di suara yang berbisik pedang roh, gitu. Pedang roh yang harus saya pegang. Nah, pedang roh ini setelah saya banyak konsultasi dengan Bapak Ibu Pendeta, di situ disampaikan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Firman. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi siapa namanya yang mimpi siapa namanya? Bro Kiri. Siapa sih namanya? Saya Kriston itu Bang Kriston. Jadi Lek Triston, berarti saat ini Anda sudah percaya bahwasanya Lek Luga itu nabi ya? Luga itu yang mana Luga? Ini Lek Luga, nabinya Kristen, nabi orang Kristen. Sekarang Anda sudah percaya ya kan melalui mimpi-mimpi yang Anda alami itu? Saya tidak melihat Bang Luga, tetapi saya melihat Yesus Kristus, ya. Nah, kan sama. Kan sudah sama-sama pernah bermimpi nih naik surga neraka ya kan, jadi sudah klub nih, dapatlah sepakat bahwasanya Lek Luga ini benar-benar seorang nabi untuk kekristenan gitu.
Sudah tidak ada nabi lagi di zaman ini. Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan Luga. jadi nabi lagi. Belum tahu siapa Bang Luga. Injili Bang Luga. Kita semua mendapat karunia, mendapat mimpi dari Roh Kudus. Ya. Yesus sendiri berkata, Allah mengutus Roh Kudus untuk manusia sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sehingga yang menemani kita saat ini sampai di akhir zaman itu ialah Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tabir-tabir yang Tuhan berikan. Maka dalam 2 minggu kemarin saya baru dapat satu lagi penglihatan, yaitu saya jawab ya. Seperti itu, Bang. Oke, gini, saya jawab sedikit. Jadi sebenarnya si Bang Kriston ini sebenarnya tidak salah, karena dia ini kan sebenarnya Kriston ini termasuk nabi. Tetapi yang punya kapasitas untuk mengajarkan bahwa nabi masih ada itu bukan nabi yang mengajarkan, itu kapasitasnya seorang rasul. Makanya seorang nabi kadang-kadang dia tidak menganggap diri nabi. Saya bukan nabi, karena kenapa? Karena ini adalah ajaran gereja. Ajaran kan si Kriston ini kan bagaimanapun kan dia masih bergereja, dia masih punya pengajaran yang diterimanya dari gereja. Nah, makanya tugas seorang rasul lah meluruskan itu. Ketika seorang nabi, dia kadang-kadang seorang nabi itu tidak menganggap dirinya nabi, tetapi setelah dijelaskan bahwa ajaran itu kalau kita merujuk kepada Universitas Oral Roberts, bukan Universitas Nomensen, itu mengajarkan nabi itu masih ada gitu loh. Bahkan pendeta-pendeta senior yang juga sering mengusir setan seperti Kriston itu mengajarkan nabi masih ada. Jadi sebenarnya Kriston ini cuma butuh pengajaran. Seorang yang dapat penglihatan bukan berarti tentu sudah pintar dalam pengajaran. Dia cuma mendapatkan penglihatan, dia sebagai seorang nabi, tetapi bukan berarti dia. Bentar Bang Luga, bentar aku dilaporin. Ini live-nya akan aku dilaporin ini. Aku dilaporin. Ya itulah kan oten-oten ini beraninya melapor. Padahal aku gak ada ngomong apa-apa, yang ngomong si Luga nih. Nih gara-gara Luga lah ini aku dilaporin nih. Waduh. Jadi minta terdeteksi. Ini laporannya lucu loh. Dia minta identifikasi loh. Identifikasi TikTok aku loh. Makanya ini banyak yang laporin Bang Luga nih. Jadi roomku kena. Ya kan begini sebenarnya. Iya. Lek Luga ini orangnya rendah hati ya, walaupun dia sudah ditolak sebagai nabi oleh Protestan, tapi malah Protestan dinobatkan sebagai nabi oleh Lek Luga. Ini luar biasa, belum pernah terjadi hal ini sepanjang sejarah. Begini, gini Bang, gini loh Bang, saya sering menghadapi Bang Kriston, diam dulu Bang. Bang Kriston, abang diam dulu. Jadi gini, Bang Kriston ini adalah seorang, sebenarnya dia nabi, tapi dia tidak menerima pengajaran dari rasul. Udah. Tadi kan dia bilang, Lediku kena peringatan loh. Dia minta terdeteksi. Jadi jangan bahas ini lagi. Udah stop. Udah. Ini Bang Luga ini dilaporin. Bang Luga dilaporin. Dirungkat dulu. Iya dirungkat dulu nanti dirungkat dulu, usah marah-marah, sabar lah. Iya tadi aku tadi udah ngomong, udah malah ngomong lagi. Udah. Iya sudah dirungkat. Iya, jangan ngomong itu lagi. Lebih dahsyatnya Bang. Iya. Lebih dahsyatnya kalau saya itu. Iya, nantilah kedahsyatanmu itu Kriston. Nantilah kedahsyatanmu, Nanti gak usah dibahas lagi kedahsyatanmu. TikTok menolak kedahsyatanmu. Aku ini laporin. Jadi TikTok ini minta diidentifikasi. Minta itu dia. Udah. Wah parah, sampai kenabian Lek Luga ditolak sama TikTok. TikTok saja menolak kenabiannya. Aduh. Bahas yang lain. Berarti beneran nabi ya. Yang lain. Aduh ini kayaknya gua harus launching kenabian. Ngundang si Natalia nih gua nih. Wah kacau nih, sampai TikTok saja menolak. Kamu nggak datang acara Farid Naik? Kenapa Natalia? Kamu waktu di Malang acara Farid Naik nggak datang? Loh, aku nggak. Tuh acara Farid Naik di Malang kamu nggak datang? Nggak ngundang aku loh, Bang Luga nggak ngundang aku. Aku nggak tahu. Bang Luga nggak ngundang aku.
kok apa susahnya sih? Aku nggak tahu kok, Abang Luga nggak. Oh, pakai undangan ya? Dong, nggak ngasih tahu aku nggak tahu beneran. Ya kupikir ada kamu, ini kan orang Malang nih si Natalia. Ya kalau kasih tahu ya insya Allah aku datang. Oke ya, jadi gitulah ya. Jadi artinya, oke. Jadi ya gitu kan saya bilang kan, artinya hanya aja sih ya. Artinya si Kriston kan sudah punya power, itu udah bagus. Masalah persepsi Nabi itu tinggal dikesepakatkan aja. Itu gampang kok, itu banyak kok yang udah saya arahkan itu. Oh akhirnya ngerti gitu. Oh rupanya begitu. Jadi memang gereja-gereja Protestan ini ini kan ajaran gereja, tapi ya sebenarnya ajaran gereja itu adalah bahwa Nabi itu Oke, selamat malam sore Tisha. Ya, jadi gitulah. Tisha, selamat sore. Semangat Bang Kristen ya. Maju terus main. Tisha, selamat sore Tisha. Iya. Oke, selamat sore Citi Nur Delima. Harusnya kan mendaftar dulu kan. Sore. Agama apa Kak? Oh, kenapa ditanya agama? Oh, kakak nggak tahu ini rumah apa ya? Hah? Kakak nggak tahu ini rumah apa ya? Apa itu? Kakak nggak tahu ini rumah apa, ha? Tak dengar lah. Astagfirullahaladzim. Kakak tahu nggak ini rumah apa? Kakak tahu nggak ini rumah apa? Tahu. Terus, kenapa kalau tahu ini rumah apa? Kenapa ditanya agama? Kenapa jawabnya? Kenapa tanya agama? Tak ada apa-apa. Lah, nggak nyambung ya.